Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kami dari kelompok 9 akan menampilkan sebuah video tentang materi matematika wajib dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Jadi pada matematika wajib materi kelas 10 di sini kami akan membahas tentang materi SPLTP, yaitu tentang materi substitusi, eliminasi, dan juga materi gabungan. Dan pada kelas 11 di sini kami akan membahas tentang SPLDP mengenai penyelesaian dari DHP. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya IGD Pramana Putra Kusuma, absen 9 dari kelas 12 MIPA 4. Nah teman-teman, kan persamaan yang pertama. Nah, di sini saya akan melanjutkan Belum kami cara penulisan, kan lupa kata-katanya. SPLTP dengan cara menghilangkan variabel. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel yang biasanya disebut juga dengan SPLTP, di mana memiliki definisi suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel yang berderajat 1. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana A, B, dan C merupakan koefisien, dan X, Y, dan Z merupakan variabel, dan D merupakan konstanta. Nah, bisa dilihat di sini dari contoh penulisannya, di mana X merupakan variabel dari koefisien 2, Y merupakan variabel dari koefisien 3, dan Z merupakan variabel dari koefisien 6. Dan di sini 12 itu berperan sebagai konstanta. Jadi, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal agar kita dapat jauh memahami cara menuliskan bentuk persamaan. Di sini ada soal, Pandu memiliki 2 buku, 3 pensil, dan 2 penghapus. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, nah, bisa diketahui di sini buku, pensil, dan penghapus itu merupakan variabel, sedangkan jumlahnya merupakan koefisien yang dapat ditulis dengan 2 buku yang dapat ditulis dengan 2x, 3 pensil dapat ditulis dengan 3y, 2 penghapus dapat ditulis dengan 2z. Jadi seperti inilah cara penulisan bentuk persamaan. Nah, di sini ada konsep dasar. Misal, soal X plus Y sama dengan 2 yang merupakan persamaan pertama. Nah, di sini saya akan menggabungkan Y, di mana Y itu harus sendiri dan kita harus pindahkan ruas X, maka menjadi Y sama dengan 2 min X. Baik, selanjutnya di sini saya akan mensubstitusikan persamaan pertama. X plus Y sama dengan 2, kita substitusikan menjadi X plus 2 min X sama dengan 2. Kenapa ini 2 min X? Dikarenakan Y merupakan 2 min X. Lalu kita samakan variabel dengan konstanta, yaitu X min X sama dengan 2 min 2. Maka hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal 3X plus 2Y plus 2Z sama dengan 13 yang merupakan persamaan pertama. Lanjut, 4X plus 3Y dan plus Z sama dengan 15 merupakan persamaan yang kedua. Lalu 2x plus 4y plus 3z sama dengan 20 merupakan persamaan yang ketiga. Yang pertama kita substitusikan z. Nah, di sini saya akan mengambil persamaan kedua. Mengapa mengambil persamaan yang kedua? Karena kan persamaan kedua memiliki z yang satu. Lalu persamaan kedua kita tulis 4x plus 3y plus z sama dengan 15. Kita pindah ruaskan 4x dan 3y menjadi z sama dengan 15 min 4x min 3y. Setelah mendapatkan z, kita akan substitusikan persamaan 1 dan 3. 3x plus 2y plus 2z sama dengan 13, maka menjadi 3x plus 2y plus 2. Nah, kita ganti z menjadi 15 min 4x min 3y sama dengan 13. Lalu kita sekali silang 2 ini sama z nya, maka menjadi 3x plus 2y plus 30 min 8x min 6y sama dengan 13. Nah, lalu kali silang maka menghasilkan
3x plus 2y plus 30 min 8x min 6y sama dengan 13, lalu menghasilkan min 5x min 4y plus 30 sama dengan 13. Lalu menjadi min 5x min 4y sama dengan min 17. Nah, ini menjadi persamaan 5. Selanjutnya, setelah mendapatkan persamaan yang pertama, di sini selanjutnya mensubstitusikan persamaan yang ketiga. 2x plus 4y plus 3z sama dengan 20. Lalu 2x plus 4y plus 3, z-nya diubah menjadi z 15 min 4x min 3y sama dengan 20. Lalu kita kali silang menjadi 2x plus 4y plus 45 min 12 x min 9y sama dengan 20. Maka menghasilkan min 10 plus min 5y plus 45 sama dengan 20. Maka menghasilkan min 10x min 5y sama dengan 20 min 45 menjadi min 10x min 5y sama dengan min 25. Kita akan menjadikan ini persamaan yang keenam. Nah, karena tadi sudah mendapatkan nilai x, sekarang kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ke persamaan 7. Y sama dengan 5 min 2x, maka menjadi 5 min 2 kali 1, maka menjadi 3. Lalu kita substitusikan x dan y ke persamaan 4. Nah, z sama dengan 15 min 4x min 3y menjadi 15 min 4 kali 1 min 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 15 min 4 min 9. Dan hasil dari z yaitu 2. Nah, jadi kita dapatkan nilai akhirnya yaitu x sama dengan 1, y sama dengan 3, z sama dengan 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode eliminasi. Jadi, metode eliminasi ini yaitu salah satu cara SPLTV dengan cara menghilangkan salah satu variabel untuk mencari variabel lainnya. Di sini saya telah menyiapkan contoh soal, di mana 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 13 menjadi persamaan 1, 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 15 persamaan 2, dan 2x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 20 sebagai persamaan 3. Jadi penyelesaian dari soal tersebut yaitu pertama-tama kita akan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2, di mana 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 13 kita kalikan 1, sedangkan 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 15 kita kalikan 2. Sehingga hasilnya yaitu 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 13 dikurangi dengan 8x ditambah 6y ditambah 2z sama dengan 30. Hasil dari penyelesaian tersebut yaitu min 5x min 4y sama dengan min 17, dan itu kita jadikan persamaan 4. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi persamaan 2 dengan persamaan 3, di mana 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 15 kita kalikan 3, sedangkan 2x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 20 kita tetap kalikan 1. Hasilnya yaitu 12x ditambah 9y ditambah 3z sama dengan 45, dan 2x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 20 akan kita eliminasi, sehingga hasilnya yaitu 10x ditambah 5y sama dengan 25 menjadi persamaan 5. Selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mencari nilai y-nya. Nah, karena kita mencari nilai y-nya, maka kita harus menyamakan koefisien x-nya. Di sini min 5x min 4y sama dengan min 17 kita kalikan 2, sedangkan 10x ditambah 5y sama dengan 25 kita kalikan 1, sehingga hasilnya adalah ini. Kemudian hasilnya adalah min 3y sama dengan min 9. Min 3 itu kita pindah ruaskan sehingga hasilnya adalah y sama dengan min 9 dibagi min 3, sehingga hasil y adalah 3. Selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mencari nilai x-nya. Sekarang karena kita mencari nilai x, maka kita akan menyamakan koefisien y-nya, di mana min 5x min 4y sama dengan min 17 kita kalikan 5, sedangkan 10x ditambah 5y sama dengan 25 kita kalikan 4. Hasilnya adalah ini.
Kemudian, hasil dari eliminasi tersebut yaitu 15x sama dengan 15. 15x itu kita pindahkan ruasnya sehingga x sama dengan 15 per 15, sehingga hasil x adalah 1. Jadi selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Di sini kita akan menyetarakan koefisien y-nya, di mana 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 13 kita kalikan 2. Sedangkan 2x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 20 kita tetap kalikan 1. Hasilnya yaitu 6x ditambah 4y ditambah 4z sama dengan 26 kita kurangkan dengan 2x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 20. Hasil dari pengurangan tersebut yaitu 4x ditambah z sama dengan 6, sehingga kita peroleh persamaan 6. Kemudian kita juga akan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita juga akan menyamakan koefisien y-nya, di mana 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 13 kita kalikan 3, sedangkan 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 15 kita kalikan 2. Hasil dari perkalian tersebut yaitu 9x ditambah 6y ditambah 6z sama dengan 39 kita akan kurangkan dengan 8x ditambah 6y ditambah 2z sama dengan 30. Sehingga hasilnya yaitu x ditambah 4z sama dengan 9, dan kita telah memperoleh persamaan 7. Jadi sekarang kita telah sampai pada tahap terakhir, yaitu kita tinggal mengeliminasi persamaan 6 dan persamaan 7 yang tadi kita dapatkan. Di mana 4x ditambah z sama dengan 6 kita kalikan 1, sedangkan x ditambah 4z sama dengan 9 kita kalikan 4. Hasil dari persamaan tersebut yaitu 4x ditambah z sama dengan 6 dan 4x ditambah 16z sama dengan 36. Hasil dari eliminasi tersebut yaitu min 15z sama dengan min 30. Kemudian min 15 akan kita pindah ruaskan, sehingga z sama dengan min 30 dibagi min 15, sehingga hasil z adalah 2. Jadi hasil dari soal tersebut yaitu x sama dengan 1, y sama dengan 3, dan z sama dengan 2. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada metode gabungan dan eliminasi dan substitusi. Di sini kita mendapatkan soal tentukan nilai x, y, dan z. Yaitu ini soal tersebut. Nah, kita akan menjawab soal tersebut. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Yang dimana x di min 2y min 2z yaitu 0 dan 2x tambah 3y tambah z sama dengan 1. Nah, di sini kita harus menyamakan kedudukan z-nya, yaitu ini dikali dan ini hasilnya. Setelah itu hasil tersebut ditambah dan ini hasilnya yang disebut dengan persamaan 4. Nah, dan ini juga sama seperti soal ini, yaitu 2x tambah 3y tambah z sama dengan 1 dan 3x min y min 3z sama dengan 3. Sini juga sama, kita harus menyamakan z-nya, yaitu dengan dikali 3 dan dikali 1, dan ini hasilnya. Setelah itu hasil tersebut ditambah dengan ini, misalnya 6 tambah 3 sama dengan 9, 9 dikurang y sama dengan 8, dan 3 ditambah 3 sama dengan 6, dan ini disebut dengan persamaan 5. Di sini saya akan melanjutkan eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mendapatkan nilai x. Pertama ada 5x ditambah 4y sama dengan 2, 9x ditambah 8y sama dengan 6. Di sini kita akan mencari persamaan nilai y, yaitu ada 5 dikali 2 sama dengan 10, 9 dikali 1 sama dengan 9, dan 4 dikali 2 sama dengan 8, dan 8 dikali 1 sama dengan 8. Setelah itu kita mengurangi nilai 4 dikurang 6, mendapatkan hasil x yaitu min 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu mencari nilai y dengan cara mengeliminasi persamaan 4 dan 5 dan mengeliminasi x, yaitu ada 5x ditambah 4y sama dengan 2, 4x tambah 8y sama dengan 6. Nah, di sini 5x dikali 9 sama dengan 45, 9x dikali 5 sama dengan 45, dan 4y dikali 9 sama dengan 36, dan 8y dikali 5 sama dengan 40. Dan 2 dikali 9 sama dengan 18, 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, di sini kita akan mengurangi nilai tersebut
dari 45 dikurang 45 sama dengan 0, dan 36 dikurang 40 sama dengan min 4, dan 18 dikurang 30 sama dengan min 12. Nah, setelah itu kita akan membagi nilai min 4 dan min 12, yaitu ini yang itu mendapatkan hasil sama dengan Y sama dengan 3. Kan? Baik. Karena kita sudah mendapatkan nilai X dan Y, nah kita akan mensubstitusikan, karena ini adalah metode gabungan, yaitu kita mensubstitusikan ke persamaan 1, yaitu ada X min 2Y min 2Z sama dengan 0, yaitu X sudah menjadi min 2 ini hasilnya, dan 2Y adalah 2 karena Y nya udah 3, maka di sini 3, dan min 2Z sama dengan 0, dan mendapatkan hasil min 8 min 2Z sama dengan 0. Setelah itu kita pindah ruaskan menjadi min 2Z sama dengan 8, yaitu setelah itu kita akan membagi 8 dibagi min 2, yaitu mendapatkan hasil Z sama dengan min 4. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa malah jadi turun tingkat ya? Yang tadi SPLTV yaitu 3 variabel, sekarang malah jadi 2 variabel. Tenang teman-teman, jadi di sini saya tidak akan membahas yang di bawahnya teman-teman, tapi di sini saya akan membahas mengenai SPLDV mencari DHP. Apa yang maksud dengan DHP? Oke, di sini sekarang saya akan bahas teman-teman. Oke, sebelum saya bahas tentang apa itu yang dimaksud dengan DHP, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai konsep dasar dari SPLDV mencari DHP. Nah teman-teman, untuk konsep dasarnya di sini saya langsung ke contoh soalnya saja teman-teman ya. Nah jadi di sini ada soal 3x min 2y lebih kecil dari sama dengan min 6. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nilai x dan juga y-nya. Karena untuk mencari SPLDV DHP itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya grafik ini teman-teman. Nah jadi sekarang kita akan mencari titik x dan juga y-nya. Caranya adalah seperti ini, kita harus buat dia sebuah tabel terlebih dahulu. Nah, ini Y. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari titik X dan juga Y-nya. Caranya adalah dengan cara membuat sebuah permisalan, yaitu ketika kita ingin mencari titik X misalnya, sekarang saya akan mencari titik X, maka kita harus memisalkan nilai Y itu adalah 0. Nah, seperti ini. Nah, ketika Y itu sama dengan 0, berarti dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, 3x min 2y lebih kecil dari sama dengan min 6. Oh, sorry, sama dengan. Oh, saya sih lebih kecil. Di sini sama dengan aja. Nah, karena y ini adalah 0, karena kita ingin mencari x, maka kita tinggal substitusikan saja, teman-teman. Yaitu 3x min 2 dikali 0 sama dengan min 6. Maka di sini didapatlah 3x 2 dikali 0 itu adalah 0, maka di sini menjadi 3x sama dengan min 6. Dan x itu adalah min 6 dibagi 3, x adalah min 6 dibagi 3, min 2. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai x-nya adalah min 2. Maka di sini nilai x adalah min 2. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sebentar ini kita nolkan terlebih dahulu, karena tadi kita sudah misalkan x itu y itu adalah 0. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari nilai y-nya teman-teman ya, sebentar saya hapus dulu. Nah, maka kalau kita mau mencari nilai y, maka akan terjadi sebaliknya teman-teman, yaitu x itu akan menjadi 0. Nah, di sini pada saat x sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan saja persamaan yang tadi, yaitu adalah 3x min 2y sama dengan min 6. Nah, karena di sini x adalah 0, maka kita tinggal substitusikan saja teman-teman ya, kayak tadi. Nah, di sini x itu adalah 0 dan di sini 2y sama dengan min 6. Nah, 3 dikali 0 adalah 0 dan min 2y sama dengan min 6. Nah, maka y itu adalah min 6 dibagi min 2. Y adalah min 6 dibagi min 2? 3. Ya, maka y adalah 3. Maka di sini didapatkanlah 0 dan juga 3. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mendapatkan yang namanya titik x dan juga y-nya. Nah, sekarang kita akan beralih ke grafik ini, teman-teman. Maka di sini karena kita sudah mendapatkan titik x dan juga y, maka sekarang kita akan menaruh titik itu di mana, teman-teman, gitu. Nah, seperti biasa, ini adalah yang datar ini itu adalah titik x, dan yang tegak lurus ini adalah titik y. Nah, kalau dia ke kanan maka x adalah positif, dan kalau dia ke atas maka dia akan y adalah positif. Kalau dia ke bawah itu y bernilai negatif, dan ketika ke kiri
ini yang datar ini ke kiri, maka X bernilai negatif. Dan di sini kita sudah memiliki titik min 2 dan juga 3. Berarti X itu adalah min 2, teman-teman. Di manakah min 2? Ya, jawabannya adalah di sini. Nah, kita berikan titik di sini. Dan kemudian untuk Y adalah 3. Maka 3 itu berada di sini, teman-teman. Positif 3. Nah, sekarang kita tinggal menarik garis saja, teman-teman, seperti ini. Karena tadi saya sudah membahas mengenai konsep dasar dari SPLDV mencari DHP, sekarang saya akan membahas mengenai konsep dasar dari DHP itu sendiri, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan DHP dan juga bagaimana syarat-syaratnya. Nah, seperti yang kita tahu, DHP itu singkatan dari Daerah Himpunan Penyelesaian, teman-teman. Dan di sini untuk DHP sendiri dia memiliki syarat, teman-teman. DHP ini memiliki 2 jenis, yaitu DHP bersih dan juga DHP kotor. Untuk DHP bersih sendiri itu merupakan sebuah daerah himpunan penyelesaian yang bersih, teman-teman. Artinya kalau di matematika nanti dia itu tidak memiliki arsiran, teman-teman. Daerah yang tidak memiliki arsiran itulah DHP bersihnya. Dan untuk DHP kotornya itu adalah DHP yang kotor, teman-teman. Artinya dia itu kalau dalam matematika dia adalah daerah yang ada arsirannya, teman-teman. Ketika ada arsiran itulah DHP kotornya. Nah, untuk syaratnya sendiri untuk DHP bersih nanti akan diuji titik 0. Maka di sini untuk DHP bersih ketika dia benar, maka jauhi 0. Arsirannya itu jauhi 0, teman-teman. Dan ketika salah, dia akan mendekati 0. Untuk DHP kotornya juga, ketika dia benar akan menjauhi 0 dan salah, dia akan menjauhi 0. Nah, supaya lebih jelas lagi, teman-teman, di sini langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan langsung saja ke contoh soalnya ya, teman-teman, supaya lebih mudah juga untuk dimengerti ya. Nah, di sini misalkan nih, pada contoh soal terdapat soal X min 3Y lebih besar dari min 3, X lebih besar dari sama dengan 0, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang hal pertama yang kita cari adalah sama seperti tadi, yaitu kita akan mencari titik X dan juga titik Y-nya, teman-teman. Bagaimana caranya? Yaitu pertama kita akan membuat sebuah tabel, sini X dan sini Y. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk mencarinya sama seperti tadi, ketika kita ingin mencari Y, maka X kita nolkan. Misalkan pada saat X adalah 0, maka yang jadi X min 3Y sama dengan min 3. Jadi X adalah 0, X adalah 0, min 3Y sama dengan min 3. Maka Y sama dengan min 3 pindah ke sini menjadi min 3 bagi min 3. Min 3 bagi min 3 adalah 1. Maka Y di sini adalah 1. Maka di sini kita dapatkan titik Y adalah 1, teman. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk mencari titik X. Kalau untuk mencari titik X seperti biasa, maka Y akan ditolak. Y, nah ini jadi X min 3 dan Y 4 dari 0 dari 0 dan sama min 3. Nah, sini kita akan dapatkan X-nya itu adalah min 3. Nah, seperti ini. Maka di sini Y adalah 0 dan di sini X adalah min 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan titiknya ya, teman-teman, yaitu titik X adalah min 3 dan Y adalah 1. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita langsung saja buat grafik, teman-teman ya. Di sini kita ini. Nah, karena di sini titik X adalah min 3, berarti dia ke kiri, teman-teman. Karena yang nilai ke kiri itu adalah min. Berarti di sini ada min 1, min 2 dan min 3. Di sini 1, 2, 3. Dan di sini titik Y adalah 1, berarti dia bernilai positif kan, positif 1, maka di sini 1, 2, 3. Dan sekarang kita tinggal memberikan titik saja, teman-teman, karena di sini titik X adalah min 3, maka di sini kita berikan titik, dan titik Y di sini adalah 1, maka di sini kita berikan titik juga. Dan di sini tinggal kita tarik garis. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di sini sudah kita dapatkan garis dari titik X ke Y. Nah, sekarang hal selanjutnya yang kita cari adalah kita akan mencari DHP-nya, teman-teman. Baik itu DHP bersih dan juga DHP kotor. Nah, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan menguji titik, teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan, syaratnya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan menguji titiknya. Nah, seperti ini, teman-teman. Titik uji titik 0,0. Kalau kita mau menguji titik, itu wajib X sama Y itu harus bernilai 0 ya, teman-teman ya. Harus kita uji dengan 0. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. X min 3Y lebih besar dari min 3. Dan karena kita sudah menguji titik menjadi 0,0, maka ini akan berubah menjadi 0 min 3 dalam kurung 0. Lebih besar dari min 3. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, 0 min 3 dikali 0. Nah, maka ini akan menjadi 0. Semuanya akan menjadi 0. Dan di sini dia akan menjadi lebih besar dari min 3. Nah, sekarang teman-teman yang harus kita perhatikan nih sekarang ya. Apakah 0 itu lebih besar dari min 3? Jawabannya adalah tidak, teman-teman ya, karena 0 itu berada di sini. Di sini 0. Kalau dia ke kiri maka dia lebih kecil, kalau dia ke kanan maka akan lebih besar. Maka di sini 0 itu lebih besar dari min 3. Jawabannya adalah benar. Nah, maka di sini kita akan berikan benar. Nah, teman-teman, sekarang misalkan yang ditanya adalah DHP bersihnya, teman-teman. Nah, untuk DHP bersih di sini seperti yang saya katakan tadi, ketika titik ujinya itu benar, teman-teman, ini benar ya, maka dia akan benar, dia akan menjauhi 0, teman-teman.
garis ini, arsirannya akan menjauhi 0. Nah, karena ini benar, DHP bersihnya maka dia akan menjauhi 0. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita panjangin dikit. Nah, di sini kita akan berikan arsiran set. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini apakah seperti ini saja? Tidak, teman-teman. Di sini kita harus juga memperhatikan soalnya, teman-teman ya. Di sini soalnya juga mengatakan X itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kalau X lebih besar dari sama dengan 0, berarti kita akan memberikan arsiran juga kepada Y-nya, teman-teman. Karena dia lebih besar dari sama dengan 0, maka kita akan arsirannya ke positif, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, di sini kita berikan arsiran. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalau sebaliknya, ketika dia lebih kecil dari 0, maka kita berikan arsiran dia ke negatif, teman-teman ya. Nah, sekarang karena kita sudah menemukan grafiknya atau arsirannya, sekarang tinggal kita menentukan DHP-nya, teman-teman. DHP bersihnya. Nah, teman-teman, karena di sini diketahui X itu lebih besar dari sama dengan 0, maka di sini DHP bersihnya itu ada di sini. Nah, di sini ya. Kenapa bisa di sana? Karena di soal itu dikatakan bahwa X itu lebih besar daripada 0, maka sudah pasti DHP-nya itu berada di sisi positif. Dan untuk arsiran ini, titik uji yang tadi, yang titik min 3 sama 1 itu, dia itu arsirannya adalah ke atas. Tidak mungkin kan DHP-nya itu berada di arsiran, karena yang ditanya adalah DHP bersih. Seperti yang saya katakan tadi, DHP bersih adalah DHP yang tidak terkena oleh arsiran. Jadi jawabannya adalah di sini. Ini ya teman-teman, ini adalah DHP-nya di sini. Nah, di sini ini adalah DHP, teman-teman. DHP bersihnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah menemukan DHP bersihnya, yaitu adalah di sini. Nah, sekarang kita akan mencari DHP kotornya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, syarat dari DHP kotor, teman-teman ya. Kalau dia benar, maka dekati 0. Kalau dia salah, jauhi 0. Nah, di sini, karena titik ujinya adalah 0 lebih besar dari 3, itu adalah benar, maka DHP kotornya berarti arsirannya itu harus mendekati 0, teman-teman. Maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang di sini juga sama. Karena X itu lebih besar dari sama dengan 0, berarti seperti yang saya katakan tadi, kalau DHP kotor itu adalah DHP yang berada di arsiran. Maka berarti DHP-nya itu berada di sini, teman, di dalam arsiran ini. Nah, di sini dia. Ini adalah DHP-nya, teman-teman ya. Tuh. Itu adalah DHP kotornya, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah dia tentang DHP bersih dan juga DHP kotor. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Baik, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.